Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, jabarkan bersama-sama, luaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ayo kita belajar bersama-sama untuk meluaskan ilmunya Gusti Allah. Mohon maaf bagi yang mengikuti Janggiri Channel dari 7 bulan yang lalu. Mungkin ini sudah nyimak. Ini adalah video yang kami ulang, mohon maaf. Tapi ada kolaborasi di dalamnya. Artinya kami mengulang tidak persis sama dengan yang dulu, tapi ada tambahan-tambahan. Barangkali penyimak yang lama mau nyimak lagi silahkan, tapi bagi yang baru ini permintaan subscriber baru, yang baru-baru, karena katanya mau nyekrol itu nggak ketemu-temu katanya. Ya memang tergantung HP-nya, ada yang memang HP di scroll cuman berapa video udah berhenti, tapi ada yang terus sampai habis, sampai ke 323 video ya, kurang lebih ini video ya, kalau nggak salah, mohon maaf ya, video yang ke 322 dan 23 nanti ya. Jadi begini, dulu kan judulnya melihat Tuhan dengan jelas. Nah, banyak manusia melihat Tuhan tapi tidak ngaku, itu videonya ada. Lah ini melihat Tuhan mudah, tidak melihat Tuhan itu susah. Ini makna yang sangat amat luas ya. Contohnya begini, ada orang rajin ibadah tapi nggak melihat Tuhannya, rasanya kan gelisah, susah. Gak gelisah itu juga susah, termasuknya saya ini nyembah siapa, yang disembah siapa, yang menyembah siapa. Mohon maaf bagi yang sudah usul, sudah tahu ya, mohon maaf ini. Jadi bagi yang masih fase-fase awam, untuk memahami melihat Tuhan, mohon yang paling pertama, mohon dicatat ya, ini bagi yang baru ya, mohon bagi yang baru, mohon surat Al-Anfal ayat 35, mohon. Ini bagi yang baru, kalau bagi yang sudah pengikut lama sih sudah tahu ya. Dan mohon maaf, ini saya mohon maaf bagi pengikut yang sudah lama, mohon maaf, ini ada sedikit yang mengulang ya, mohon maaf ya. Jadi ini khusus bagi pengikut yang baru ya, karena mau nyekrol kan lama nggak ketemu-temu. Pertama, mohon dicatat, pertama yang dibuka surat Al-Anfal ayat 35, tapi mohon artinya saja, jangan bahasa Arabnya, nanti nggak ketemu, artinya saja ya, artinya saja. Dan saya tambahin lagi ini, tambahin lagi ya, surat Toha ayat 14, tapi mohon dibaca artinya ya. Kalau dibaca bahasa Arabnya lancar biasanya, kayak nggak ngepek apa-apa. Tapi membaca surat Toha artinya ya, artinya yang ngikutin daerah masing-masing ya, yang Malaysia yang ikut Malaysia, yang Indonesia daerah masing-masing negara ya. Di dalam negara ada daerah masing-masing, mohon yang dibaca artinya. Kalau orang membaca surat Toha ayat 14 artinya, tidak akan bersuara, takut sendiri, dengan sendirinya takut. Tapi kalau membacanya Arabnya lancar, itu yang tadarus itu kan lancar itu, karena bahasanya yang diucapkan itu bahasa Arab. Tapi kalau diucapkannya umpamanya bahasa Indonesia, nggak bakalan berani ngucap langsung begini. Ini rata-rata
Makanya kalau orang-orang yang sudah usul ya, yang sudah tahu surat Toha itu kalau tidak ada alasan untuk mengucap, tidak akan mengucap. Alasan yang tepat artinya begini, kalau kami menjabarkan surat Toha ayat 14, ini videonya sebenarnya sudah ada ya, itu harus ada subjek dan objek, dan pertama juga minta ampun dulu, minta maaf dulu sama Gusti Allah, karena ini untuk penjabaran. Tapi kalau hanya untuk pengucapan tanpa ada subjek, tanpa ada objek, umpamanya kita ngucap sebagai subjek terus tanpa ada objek, itu yang berbahaya. Nanti ada kalimat begini, syiirannya begini, akeh kang afal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dewe ndak dikateke. Ya, kafire dewe. Ini ada yang salah ini kayaknya ya. Coba. Akeh kang afal Quran hadise seneng ngapirke marang liyane kafire dewe ndak dikateke yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale. Coba, kan kami pernah ngalamin ngeblank, jadi semua rekaman apa saja kan lupa. Bila mana saya mau menulis, menerangkan, makanya kami selalu jabarkan bersama, luaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Kami ngalami ngeblank 3 bulan, videonya sudah ada ya. Judulnya Pintu Langit Terbuka, Jalan Langit Terlihat, videonya. Itu kami ngalami ngeblank, nggak taunya yang ngeblank itu juga bukan cuma kami, banyak para subscriber lewat WA. Pak, saya ngeblank sampai 8 tahun, Pak, saya ngeblank sampai sekarang. Kenapa? Kenapa proses ngeblank itu ada? Karena kemelekatan dipaksakan. Siapa saja yang mau melakukan tirakat, tafakur, kholwat, riyadhah, infirad, i'tikaf, semadi, meditasi, hening, tafakur. Kenapa tafakur di atas dan di bawah? Karena orang kalau mau kholwat, mau semedi, mau meditasi, itu rata-rata mikir dulu. Tafakur itu mikir, setelah selesai juga mikir lagi. Makanya setelah mikir kebanyakan huruf O, A, O. Ini mohon jangan dipaksakan. Itu video tentang kholwat sebenarnya sudah banyak ya, tutorial kholwat sudah banyak ya. Begini, jangan memaksakan diri, umpamanya badannya nggak sehat, lagi nggak fit, jangan. Utama badan fit, saran kami tiap malam setengah jam aja, continue ya, konsisten setengah jam atau 1 jam, setengah jam 1 jam. Nanti dengan sendirinya nambah jam. Maksudnya kenapa sampai ngeblank? Jangan kholwat sampai 3 hari 3 malam atau 7 hari 7 malam, jangan. Kalau nggak kuat nanti blank, menjadi wali jadab. Ya, mohon. Jadi meditasi ini, kenapa ini meditasi harus ya, kholwat harus? Karena kalimatnya, inilah praktek syahadat yang sesungguhnya langsung divisualkan. Karena di sini ini video judulnya sudah ada ya. Melihat Tuhan itu murtad, tidak melihat Tuhan itu kafir, videonya sudah ada. Tapi ini bagi yang baru nyimak karena nyekrolnya lama. Murtad ini kalimat nggak ekstrim. Kafir juga kalimat nggak ekstrim. Murtad tulisannya ada 2.
ya. Murtad kalau dengan huruf dal ini artinya keluar atau mundur. Ya, ibaratnya kalau kita masih di dalam kotak, ya baik kotak organisasi atau dalam kurungan, kita itu kalau keluar kurungan, keluar kelompok, keluar grup atau mundur, itu namanya murtad. Rata-rata ini orang lewatnya ini tafakur, kholwat, riyadhah, infirad, i'tikaf, semadi, meditasi, hening, tafakur, langsung O. Setelah murtad yang diartikan keluar, ini murtada, ini murtalbo. Ini murtada, ini murtalbo. Kalau murtada keluar, mundur, ya mundur dari golongan, dari kelompok, dari grup, keluar menuju, nah ini kan sudah sendiri. Ini sudah sendiri. Ini kecontohan yang disebut ada kalimat sabdo palon nagih janji pada waktu 2019. Itu kan kholwat, dipaksakan oleh alam. Yang menyendiri itu loh, isolasi. Karena kalimat isolasi itu ada di i'tikaf. I'tikaf artinya diamlah. Isolasilah kamu, manekung, sendiri. Keluarga pun tidak tahu. Makanya dicontohkan hukum alam atau teguran alam tahun 2019. 2019 itu yang COVID itu kan disuruh secara keilmuan, itu disuruh manekung, disuruh meditasi, disuruh kholwat. Itu kode dari alam. Bahwa dipaksakan, disuruh menyendiri. Lah ini bahasa menyendiri, tempatnya terserah. Ya, tempatnya terserah. Kalau para nabi ada yang di gunung, ada yang di gua, ada yang di pinggir laut, ada yang di pulau, ada yang di pinggir sungai, ada yang di hutan. Kalau nggak berani, ya di dalam kamar, posisi setelah on kholwat atau on semedi, cahaya dimatikan, lampu dimatikan. Ya, videonya sudah ada di tutorial kholwat atau guru sejati dipulihkan. Ini kami mengulang, mohon maaf ya. Kalimat murtad berarti orang keluar dari keramaian menuju i'tikaf, menuju kholwat, menuju riyadhah, menuju infirad, menuju i'tikaf, semadi, meditasi, hening, sendiri. Keluar. Setelah ini sampai yang disebut wusul. Setelah sampai, ya, setelah sampai ini, namanya kalimatnya wusul atau liko atau suwung atau mati sakjeroning urip. Nah, video yang selengkapnya judulnya Pintu Langit Terbuka. Ya, keterangan ini video 2 bulan yang lalu, judulnya Pintu Langit Terbuka, Jalan Menuju Langit Terlihat. Ya. Setelah keluar, kan berarti keluar dari grup, keluar dari keramaian, mundur dari keramaian, ya, kalimat murtad itu mundur, menuju ke ini, menghasilkan ini menjadi murtabo. Murtabo itu diridhoi, kalimatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Bagi yang sudah usul ngucap yang ayat barusan, getar semua. Dari kalimat ya ayat Tuhan saja itu sudah berbeda. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, seseorang yang
mengucapkan belum ngalamin wusul beda. Biasa ya Tuhan nafsul mutmainah irji'ila rabbika radiyatan mardiyatan fi taifatul jannah. Tapi kalau orang yang sudah wusul, hati-hati. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Itu beda. Karena waktu wusul itu ayat tervisualkan. Ya begini loh, orang kalau nyebut nama presiden, kalau nggak ngeliat presidennya nyebutnya enteng. Tapi kalau udah ketemu, udah beda. Pak, terima kasih Pak. Orang kalau sudah wusul nyebut ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Makasih Gusti. Tuh. Makanya nanti ada kalimat salamun qawlan mir rabbir rahim. Itu rata-rata orang yang ngalamin salah satu ini, kenapa begitu berat melakukan kholwat? Karena imbalannya, upahnya tidak ada ukurannya. Berapa derajat nggak ada ukurannya. Sehingga getaran kalam. Orang kalau ketemu guru sejati itu isi dunia kalah semua. Kebahagiaan yang tertinggi lillahi ta'ala. Makanya kami selalu menyarankan mohon kholwatmu. Karena orang kalau hidup tidak melihat Tuhannya itu rasanya susah. Mau lewat tempat angker aja kesusahan. Mau lewat kuburan malam-malam susah itu. Tapi kalau sudah melihat Tuhannya itu mudah, walaupun dihukumi sama orang murtad. Karena orang murtad itu nggak tahu. Murtad yang pertama itu keluar, mundur dari keramaian, dari grup, dari organisasi, keluar kandang atau keluar kurungan. Menyendiri, setelah menyendiri murtabok, pakai bok, diriboi, ayatnya yang tadi. Lah kafir itu artinya tidak tahu, bukan sampai kafir yang begini. Kafir itu kan tertutup batinnya, tertutup pengetahuannya. Kafir, fit, ini kapur juga nih. Ini kapur, ini menutupi warna hitam nih. Nah, itu loh maksudnya. Orang kafir adalah orang yang tertutup batinnya, tidak melihat Tuhannya. Makanya orang kafir rata-rata malah nuduh orang kafir. Di saat ada orang melihat Tuhan, dianggapnya murtad kafir. Padahal ayatnya, yang mana ini? Nih. Ayatnya Al-A'raf 172. Mohon disimak, mohon dilihat dulu, catat. Al-A'raf ayat 172. Ya. Mohon dicatat. Ini semua manusia di dalam alam rahim itu bersaksi. Berarti kita itu dipaksakan disuruh bersaksi. Karena ada syahadat. Rukun Islam yang pertama itu syahadat, kita disuruh bersaksi, bukan disuruh mengucapkan. Ayo kita perhatikan. Kalimat ini maksudnya apa? Kalau yang bagi yang sudah wusul, sudah liko, sudah fana, sih sudah tahu ya. Melihat Tuhan itu mudah. Asalkan kita yakin, ini syaratnya.
Syaratnya yakin dengan ayat Al-Quran. Jangan percaya dengan katanya. Kita baca ada kalimat la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, ada kalimat afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Mohon diluaskan. Jadi Gusti Allah sendiri itu selalu menekankan, gunakanlah akalmu, gunakanlah pikiranmu untuk melihat aku, kata Gusti Allah. Ya, ini adalah ayat untuk pembukaan, untuk melepas keakuan. Kalau ayat ini dibuka, berontak dulu, berontak, kiamat dulu, gejolak di dalam diri. Jadi kalau kalimat kiamat itu jangan ngomong hancurnya dunia. Oh, kiamat itu artinya berdiri. Qiyamah, berdirinya hukum Gusti Allah yang masuk ke dalam jiwa, pasti gejolak. Kalau hukumnya Tuhan masuk di dalam jiwa, semuanya gejolak. Julzilati idza zulzati, goncang. Itulah keteguhan seseorang yang akan kiamat, siap-siap. Makanya kiamat bisa dilakukan, pemahaman kiamat bisa dilakukan secara keilmuan atau tafakur, berpikir, juga dengan sistem kholwat, sistem semedi, meditasi bisa. Ini adalah semuanya untuk kemelekatan, melepas kemelekatan, karena sangat amat berat. Ya, tidak melihat Tuhan susah. Ya, siapa saja kalau melihat Tuhan itu susah, bawaannya uring-uringan. Kalau melihat Tuhan nggak bisa secara otomatis, resonansi bekerja, alam selaras, karena yang membuat getaran di dalam, getaran dari luar, energi di dalam, energi di luar, frekuensi yang ke dalam, frekuensi yang di luar, vibrasi yang di dalam, vibrasi yang di luar akan beresonansi, selaras dengan alam, tidak akan merasa kesusahan. Lah, kalimat susah itu bukan cuman ekonomi, ini sangat luas. Orang yang punya duit susah banyak. Jadi bahwa susah, jangan berfokus kepada satu titik untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau satu titiknya adalah Gusti Allah, itu kebahagiaan tiada batas. Ya, kebahagiaan tiada batas itu adanya di arti huruf ba. Videonya sudah ada huruf ba dan huruf nun. Titik huruf ba juga ada. Jadi video-video tentang kholwat mohon dicari. Kalau klik Janwiri Channel, klik video ke bawah. Kalau tidak, ketik di beranda, umpamanya mau nyari cara kholwat, tulis cara kholwat Janwiri Channel gitu. Diketiknya cara kholwat Janwiri Channel, tutorial kholwat Janwiri Channel, guru sejati dipulihkan Janwiri Channel, itu Janwiri Channelnya ketik. Ya. Terus Arif Billah, video yang berjudul Arif Billah Janwiri Channel, ketik. Judul video Pintu Langit Terbuka Janwiri Channel, klik, nanti keluar ya. Ini mohon maaf bagi yang sudah paham ya, nggak usah ngikutin yang kami yang barusan ya. Ya, orang kalau sudah wusul, sudah liko, sudah suwung, cirinya seperti apa? Sudah ada ciri orang yang sudah wusul, videonya sudah ada. Ciri orang yang liko sudah ada, suwung mati sakjroning urip sudah ada. Yuk kita pahami ya, sudah paham ya? Orang kalau melihat Tuhan mudah, pertama gejolak. Tapi setelah itu, setelah ini gejolaknya berapa lama? Tergantung jiwa kitanya, jiwa masing-masing para pemirsa Janwiri Channel. Ada yang 2 hari, 3 hari, ada yang bahkan ada yang tahunan. Ya, bahkan ada yang lama sakit gejolak. Karena sudah bertahun-tahun mengerjakan seremoni, ya, bertahun-tahun mengerjakan ibadah seremoni, nggak taunya di sini berbalik.
Nah, setelah ini bergejolak lama, Al-Baqarah 115-nya, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, tajalenya Gusti Allah, bentuknya, rupanya. Karena kita tidak ada. Ini tidak ada. Kan kalimat ngapura Gus, ngapura. Ngapura Gus, ini untuk karena kami mau nyebut nama aja minta maaf dulu. Karena ini ada objek. Kalimat nama Allah itu kan artinya wujud. Ada, nyata, jelas. Selain Gusti Allah tidak jelas. Nah, ini apa? Nggak bingung lagi. Al-Baqarah 156-nya. Sesungguhnya dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah. Yang mana yang dari Gusti Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan semesta alam. Semesta alam ini tajalli semua kesatuannya Tuhan. Karena yang lain tidak ada. Kalimatnya laisa kamislihi syai'un. Tidak sama dengan sesuatu. Lah sesuatu itu enggak jelas. Contoh, ini ada sesuatu. Lah sesuatu kan belum jelas. Kalau Gusti Allah wujud, ada, nyata, jelas. Contoh manusia nggak jelas, manusia nggak ada. Jadi kalau kita melihat wujud semua, kemanapun kamu menghadap, sehingga merontokkan ayat yang di atas juga, pemahaman yang di atas. Nggak taunya di sini kemanapun kamu menghadap, kalau di sini harus menghadap satu. Nanti asalnya yang Al-Baqarah 156-nya asalnya, Ali Imran 109-nya semua langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Yang ngurusin juga Gusti Allah. Ya ngurusin ya semuanya. Ngurusin segala hal itu semuanya. Contoh yang kita pahami, sebenarnya kita kan nggak ada mau ngurusin bagaimana, ya. Begini, tidak akan mungkin orang yang sudah makrifat ngaku Gusti Allah, tidak akan mungkin. Wong nyebut nama saja nggak berani. Justru banyak orang yang sering nyebut nama berani. Mohon maaf Pak, ini contoh. Di mana ya? Ini umpamanya. Di mana? Kelihatan nggak ini? Umpamanya. Kalau rakyat Indonesia sudah tahu nama yang punya nama ini siapa, umpamanya Prabowo Subianto, sudah tahu bahwa ini adalah Presiden Republik Indonesia, pas berhadapan nggak bakalan berani nyebut data KTP, ya. Prabowo Subianto itu kan data KTP, terus ditambah Bapak atau Pak, otomatis di dalam data KTP tidak ada tulisan Pak Prabowo Subianto karena ini data KTP. Kita sebagai rakyat Indonesia menyebut nama Pak, apalagi kalau sudah berhadapan Pak, bahkan data KTP sudah tidak diucap. Ngapura Gusti, nama sang semesta, nama sang pencipta langit bumi, penguasa langit bumi, namanya Allah. Kalau hamba yang sudah melihat
wujudnya, tidak akan berani nyebut nama. Kalau orang Jawa nyebutnya ditambahin inisiatif Gusti atau ya Allah, karena sudah melihat wujudnya. Kalau sudah hafal, semedi berulang kali, kholwat berulang kali, riyadhah berulang kali, infirad berulang kali, i'tikaf berulang kali terjadi, nama sudah nggak disebut, yang sering nyebutnya Gusti. Atau kalau bahasa Arab, ya Rob, nggak berani nyebut nama. Justru yang berani nyebut nama orang-orang yang belum melihat Tuhannya, yang belum melihat Gusti Allah. Ayo kita pahami. Nanti bisa bersambung ini, bersambung ya. Ya kalau nanti lihat menitnya bersambung, kita pahami lagi. Di kandungan, ya, manusia sudah bersaksi. Al-A'raf 172. Surat Shad 72-nya tentang saya tiupkan ruhku. Surat Qafnya kami lebih dekat daripada urat leher. At-Taubahnya 40, jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Lah surat Taubah ayat 40 sama Al-Baqarah yang 115 itu sama, baik zahir maupun batin. Ini sebenarnya juga ayat muhkamat, ayat jelas. Muhkamat itu artinya jelas, tidak ada tedeng aling-aling. Tapi justru ayat muhkamat kalau dibaca kita nggak terima, karena masih belum baca surat Al-Anfal ayat 35. Kalau orang-orang baca Al-Baqarah 115, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya, rupanya, bentuknya, tajalinya. Oh, langsung berontak, nggak mungkin. Karena ayat 35-nya belum dibaca. Kalau ayat 35-nya, Al-Anfal ayat 35-nya sudah dibaca, akan turun mempelajari ini mulai padang jimbrang bulane bunder. Ya, ini kan kalimatnya jelas. Bagi yang sudah ini, yang sudah ngalamin ini semua, ini ayat muhkamat semua, ayat jelas semua. Contoh, surat Al-Isra ayat 72, ini adalah ayat pemaksaan. Saya lihat, disebut pemaksaan juga bukan, tapi nyindir. Kalau di dunianya buta mata hatinya, di akhirat akan tersesat jalannya. Ini Al-Isra ayat 72, mohon disimak. Nanti kalau umpamanya keliru ya mohon disimak. Kami bukan guru ya, kami bukan guru. Kita sama-sama belajar. Di dunia disuruh melihat Tuhannya. Al-Isra ayat 72. Lewat apa? Lewat syahadat. Ya, rukun Islam yang pertama itu syahadat. Bersaksi, bukan berucap. Di situ kalimatnya aku bersaksi, bukan aku berucap, bukan. Disuruh menyaksikan. Lah bagaimana praktek syahadat? Kalau yang sudah usul, sudah ahad, sudah tahu. Lah kenapa Pak Arzam nggak menyampaikan di YouTube untuk praktek syahadat? Mohon maaf bagi yang datang. Karena seseorang ingin mempraktekkan syahadat. Kalau kami di video kan praktek syahadat, para subscriber itu kan pemahamannya beda-beda, tingkat pemahamannya beda-beda. Kalau kami langsung mempraktekkan syahadat, nanti don, ngeblank, gejolak, bisa juga nuduh kami sesat. Kalau yang masih nuduh kami sesat, berarti belum baca Al-Anfal ayat 35. Ya, belum membaca Al-Anfal ayat 35.
Jadi rukun yang pertama, rukun Islam itu kan kalimatnya syahadat, itu kalimatnya bisa dibilang awaluddin ma'rifatullah. Awal-awalnya orang mau beragama harus mengenal dulu. Beragama itu ibarat teken kontrak, ikatan batin. Ibarat seseorang mau nikah, laki-laki mau menikah dengan perempuan, ya harus mengenal dulu. Jangan, apa bahasanya ya, jual kucing dalam karung apa ya, coba. Kita harus mengenal dulu, sehingga beragamanya itu menata terapi. Rapi untuk jiwanya, rapi untuk raganya. Jadi sistem pemahamannya rapi, nggak nyekat. Kalau pertama syahadat, nanti tahu. Keduanya baru sholat. Ya, yang kami katakan ini sholat ya. Jangan langsung usoli. Ini di mana tulisannya? Bukan usoli yang kami sholatkan. Keduanya baru sholat. Sholat itu artinya apa? Sadar. Usoli menghormat. Jadi usoli dan sholat videonya sudah ada ya. Kalau nggak salah judulnya begini. Ya nanti begini. Usoli ibadah seremoni, sholat ibadah sosial, Janggiri channel. Nanti keluar. Ya. Itu nanti dengan sendirinya. Yang kedua, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kelimanya yang disebut haji itu wukuf Arafah. Wukuf artinya diam, wukuf dan i'tikaf ini masih sama satu kalimat. Kalau i'tikaf itu artinya diamlah, isolasilah, manunggalah, manekunglah. Ini i'tikaf kata perintah, disuruh semedi kalau dalam bahasa Jawanya. Kalau wukuf itu rata-rata diam, mengenal. Berarti kalau ingin mengenal Tuhannya rata-rata diam. Sila, fokus ke napas keluar, fokus napas ke dalam, keluar masuk. Kalau masih ada dawaman, ucapan, wiridan, silahkan. Nah, kalau masih bagi yang masih membaca, tapi nanti lama-lama juga bacaan itu akan berhenti dengan sendirinya. Kalau sudah melihat cahaya-cahaya yang bermacam-macam cahaya, videonya berjudul Arif Billah Janggiri Channel. Ya, itu yang melihat cahaya-cahaya, itu videonya yang berjudul Arif Billah Janggiri Channel. Jadi diketik Arif Billah Janggiri Channel, nanti keluar. Ya, itu sama juga judul video Pintu Langit Terbuka Janggiri Channel, keluar nanti. Ya. Jadi kita belajar seluas-luasnya keilmuannya Gusti Allah. Nanti ada orang yang belum mengalami wusul tapi sudah belajar mengahad. Nah, ini gimana ini? Umpamanya ini. Nah, kalau belajar ahad itu sistemnya juga pelan-pelan, sistem tafakur saja. Tafakur ini duduk santai sambil ngopi, sambil merokok, tafakur. Kalau ahad itu ibaratnya begini. Yang langit siapa, yang bumi siapa, yang laki-laki siapa, yang perempuan siapa, yang marah siapa, yang dimarahin siapa. Bagi yang sudah ahad sudah tahu. Tapi bagi yang masih wahid, wahid itu masih kesatuan. Ya. Ibaratnya begini. Dari Aceh sampai Papua itu kan kesatuan Republik Indonesia. Walaupun berjauhan. Kalau wahid itu masih kemanapun kamu menghadap. Makanya kalimatnya wasyi'. Ini wahidnya mau disebut wasyi'un, wawunya wasyi'un berarti artinya luas. Ini wawu ini disebut wasyi'un artinya luas. Wahid artinya kesatuan. Kesatuan kepada siapa? Luas kepada siapa? Setelah luas kepada yang alif, yang wujud, menyatu, ahad.
Ini pemahaman perlu tafakur yang sering, tapi jangan manteng-manteng. Ya, kalau tafakur, jadi tafakur itu duduk santai. Ya, kalau kepingin kencing ya kencing aja. Pengen ngopi, kepengen rokok tafakur, nanti duduk lagi santai lagi. Memperdalam kalimat ini dibaca dulu, tapi mohon dibaca artinya menurut negara masing-masing. Menurut daerah masing-masing dibaca artinya, mohon ya. Jadi ini bisa dilakukan kholwat. Bedanya kalau kholwat itu divisualkan, ayat ini semuanya divisualkan. Tapi kalau tafakur cuman mikir apa iya ya. Makanya banyak teman-teman subscriber yang dari seluruh Indonesia itu mengundang kami. Sebenarnya kan para subscriber udah pinter-pinter, cuman mau nyingkronin saja sebenarnya. Ketahuan manggil saya ya, padahal udah pinter-pinter lah. Kan semua manusia punya guru sejati, hanya mau nyingkron kan. Pak, saya begini-begini, ini artinya apa begini? Oh, makanya oh ya, ini artinya apa? Ini yang begini. Oh, nanti rata-rata yang sudah berjumpa dengan kami, bertatap muka dengan kami, nanya A, O, A. Lah kalau sudah O, itu ciri mau ke ahad. Ya, ciri mau ke ahad. Tapi kalau masih bingung, berarti masih di wilayah kesatuan. Ayo kita pahami. Berarti secara tidak langsung manusia dengan ayat ini dipaksa suruh melihat Tuhannya. Karena apa? Lah kita nggak ada, matikan dulu. Makanya ada kalimat mati sakjroning urip. Kalau kita mati, kita nggak ada, baru kelihatan. Oh iya ya. Kenapa tidak melihat Tuhan? Karena merasa dirinya ada. Kalau merasa dirinya tidak ada, makanya orang rata-rata kalau sudah mati sakjroning urip, nyebut nama saja nggak berani, nyebutnya Gusti atau ya Rob. Kalau ada orang masih nyebut nama, berarti masih bahasa Tegalnya masih dolap-dolop. Tapi kan on off maksudnya, kadang-kadang lupa, aduh barusan saya nyebut nama ya. Tapi kalau orang sudah menuju ahad, langsung minta maaf. Minta maaf Gusti, barusan saya nyebut nama, ngapura. Karena seorang anak saja sudah kenal terhadap orang tuanya, tidak mungkin manggil nama secara data KTP. Pasti manggilnya Pak, Ayah, Pak. Padahal udah kenal. Seorang hamba yang sudah kenal, sudah paham sang wujud, sang pencipta langit bumi, tidak akan mungkin nyebut nama, tidak akan berani. Jadi cirinya, kalau orang nyebut nama terus langsung ingat, waduh lupa minta maaf, itu namanya on off. On off itu ibarat kalimat antara ada dan tiada, dolap-dolop. Apalagi kalau orang yang bertahun-tahun masih nyebut nama kepada sang penciptanya, berarti jelas belum melihat Tuhannya. Ini kalau ada masyarakat Indonesia bertahun-tahun kok masih nyebut nama ini, yang punya nama ini, berarti belum berhadapan, belum ketemu. Kalau sudah ketemu wujudnya, waduh, presidenku ngapa? Kalau hamba yang sudah kholwat, sudah riyadhah, sudah infirad, i'tikaf, semadi, meditasi, hening, tafakur, melihat wujudnya langsung minta maaf. Ya Allah Rabbi, saya dulu ngucap Allah ribuan, jutaan, saya kalau wirid dulu ribuan, jutaan, ngapura. Karena apapun alasannya, kalau seorang hamba menyebut nama, itu bukan lillahi ta'ala, bukan untuk yang maha tinggi. Seorang anak
manggil nama kepada orang tuanya, berarti kan merendahkan. Seorang anak tahu nama orang tuanya data KTP, kalau manggil nama merendahkan orang tua. Seorang hamba yang tahu data Al-Qur'annya, tapi sudah tahu wujudnya, kok masih nyebut nama, berarti merendahkan Tuhan. Makanya akan tidak melihat Tuhan. Susah di hal apa saja. Walaupun ekonominya, duitnya banyak, tapi batin tersiksa. Apalagi sudah ekonominya rendah, nggak melihat Tuhan, tambah siksa. Kalau dalam bahasa Arabnya neraka syakor, yang paling bawah itu rasakan, yaitu rasa. Jadi tentang neraka, tentang surga, videonya juga sudah ada. Tentang malaikat, manusia, setan, videonya sudah ada. Tentang Dajjal, videonya sudah ada. Ya, tentang Imam Mahdi, videonya sudah ada. Tentang Ya'juj Ma'juj, videonya sudah ada. Jadi nanti kalau mau cek Ya'juj Ma'juj, Janggiri Channel, itu Janggiri Channelnya di bawah. Jadi nanti keluar, ya. Jadi mungkin sudah cukup ya, bahwa melihat Tuhan itu dipaksakan. Karena apa? Kalau sudah melihat Tuhan, bahagianya tiada batas. Tapi umpama, ini titik terakhir lagi nih, mohon ini didengar. Saya sudah berusaha sekuat tenaga mungkin. Saya kholwat sudah berulang kali, sudah bertahun-tahun, tapi tidak menemukan atau tidak mengenal. Setinggi apapun ilmu pengetahuan spiritual, ya, di sini bukan ilmu agama, di sini saya katakan setinggi apapun ilmu pengetahuan spiritual, alamu digandeng spiritual keagamaan, titik tertinggi adalah kasih sayang, ya. Setelah sampai itu disuruh kasih sayang, itu jelas bukan disuruh ya. Orang kalau sudah ketemu Tuhannya, sudah memvisualkan, sudah memberi pelajaran secara resonansinya, apa ya, atau bahasa selaras dengan alam, dengan sendirinya perilakunya kasih sayang, ya, perilakunya kasih sayang. Nah itu, jadi mohon kita bisa memahami bersama. Nanti bila mana pemahaman kami tentang surat-surat ini ya masih apa ya, masih kurang luas, mohon diluaskan. Dan video kami mohon, kalau nggak salah sampai hari ini video kami ke 223 ya kalau nggak salah. Al insanu mahal khotowani siang. Kadang-kadang kami lupa, para subscriber ingat, ini tulisan kami umpamanya ada yang salah, para subscriber benerin. Kita kerjasama mencari ilmunya Gusti Allah, jangan sendiri, berat, bersama-sama. Makanya Kanjeng Nabi Ahmad yang terkenal, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sistem belajarnya sahabat, ya. Mungkin cukup sekian ya, sudah cukup kali ya. Ya, ini jangan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.